Ibu, saya yakin kita hari-hari ini dicecar oleh berita tentang virus corona yang bisa kita terima dari berbagai macam sumber. Yang saya yakin itu dapat menimbulkan efek bagi setiap orang yang mendengarnya. Namun Bapak Ibu, kita punya hak atau punya pilihan untuk berespon kepada berita itu dan juga untuk berespon kepada masalah hari ini. Entah kita mau berespon dengan cara yang positif atau juga dengan cara yang negatif. Namun Bapak Ibu, sayang sekali ada berbagai orang di belahan dunia akhirnya memilih berespon dengan cara yang kurang tepat kepada masalah dan berita hari ini tentang virus corona. Kenapa atau mengapa? Kalau mungkin mereka mengalami satu kekhawatiran atau mengalami satu ketakutan yang berlebihan karena mendengar atau melihat masalah itu, sehingga Bapak Ibu, orang-orang yang mengalami ketakutan atau mengalami kekhawatiran yang berlebihan ini itu akan menimbulkan satu gejala yang disebut dengan panic disorder. Bapak Ibu, dampak dari seseorang yang mengalami gejala atau masalah panic disorder atau masalah yang timbul karena ketakutan yang berlebihan itu akan menunjukkan sebuah perilaku yang berbeda yang dapat menjelaskan bahwa yang dia lakukan adalah benar-benar tidak memikirkan dan melihat lagi kebutuhan orang lain, karena mungkin di saat itu diri dia sendiri juga lagi membutuhkan itu agar tetap aman dan juga selamat. Kenapa? Sebab masalah yang dihadapi mungkin saat itu telah benar-benar membuat dia takut dan merasa sangat terancam, sehingga muncullah panic disorder ini. Dan Bapak Ibu, gejala atau perilaku sehari-hari yang ditunjukkan oleh orang yang mengalami panic disorder atau mengalami ketakutan yang berlebihan karena dampak dari virus dan juga masalah ini, itu akan dituangkan dengan dia melakukan panic buying. Jadi panic buying ini dampak dari panic disorder atau respon dari seorang yang kurang tepat terhadap masalah hari ini. Dia akan melakukan panic buying. Bapak Ibu, bukankah panic buying ini itu marak dilakukan oleh berbagai orang? Bahkan juga terjadi di Indonesia. Berbelanja bukan lagi karena kebutuhan yang mendesak, tetapi karena ketakutan, sehingga barang-barang melonjak harganya dan orang lain tidak bisa memperoleh barang itu karena telah dikonsumsi berlebih oleh orang lain yang sebenarnya tidak dia butuhkan, tetapi dia ketakutan. Nah Bapak Ibu, lain juga adalah orang-orang yang menimbun masker hanya bagi dirinya sendiri atau hanya bagi keluarga saja, tanpa lagi melihat kebutuhan orang lain atau orang yang mencari keuntungan di masa yang sulit. Ini gejala-gejala yang tidak baik yang orang merespon kepada masalah ini yang muncul akibat panic disorder. Bapak Ibu, ternyata dampak dari virus ini bukan hanya dapat membuat orang mengalami sakit jasmani, tetapi juga secara moral dan etika orang mengalami juga masalah yang serius. Orang-orang akhirnya jadi egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Ini satu hal yang juga bisa dikatakan sakit. Kenapa? Karena secara moral dan etika orang-orang tidak lagi memperhatikan kebutuhan orang lain. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang Kristen? Bapak Ibu, bukankah juga tanpa disadari saya dan Bapak Ibu kadang-kala seperti itu, kita menjadi orang yang egois, hanya memikirkan diri atau hanya memikirkan keluarga kita sendiri. Kita hanya mencari cara bagaimana supaya saya tetap aman, bisa makan enak, tetap dapat uang dan lain sebagainya. Sampai kita lupa apa yang harus kita lakukan agar tetap memuliakan Allah walau harus di dalam badai tanpa melulu melihat kebutuhan pribadi. Mungkin Bapak Ibu kita bisa melakukan pembelaan di hadapan Tuhan. Seperti ini contohnya. Tuhan, kan saya juga lagi sulit, lagi sama-sama kere, lagi sama-sama menghadapi masalah yang sama dengan berbagai orang. Jadi wajarlah Tuhan kalau aku begini, wajarlah Tuhan kalau aku lupa memperhatikan orang karena aku juga lagi dalam masalah. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaan simple dari saya, apakah hidup memuliakan Tuhan yang Alkitab tuliskan hanya di saat kita dalam keadaan yang stabil? Tentu tidak. Bukankah justru di saat-saat kita susah, hidup memuliakan Tuhan akan jauh lebih indah? Kenapa? Karena kita melakukannya dari keterbatasan kita dan juga dari kelemahan atau dari masalah yang kita hadapi. Maka Bapak Ibu, kalau khotbah saya di bulan lalu tentang bagaimana merevisi hidup dalam badai, hari ini masih dalam tema yang sama yaitu badai, tapi berbeda. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita boleh memuliakan Allah, boleh berespon dengan tepat walau harus
lain. Kita akan belajar dari dua cerita yang Alkitab telah beritakan kepada kita. Yang pertama kita akan belajar dari tokoh yang bernama Yusuf. Bapak Ibu kita mesti tahu ya siapa Yusuf. Dia adalah anak Yakub. Nah, kita akan mendahulunya dengan membaca tuntunan Nats yang ada di Kejadian 37 ayat 25 sampai ayat 28. Saya ulang sekali lagi ya. Kita akan baca di Kejadian 37 ayat 25 sampai ayat 28. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Kejadian 37 ayat 25. Kemudian duduklah mereka, saudara-saudara Yusuf, untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatannya kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudara itu, apakah untungnya kalau kita membunuh ayah kita itu dan menyembunyikan darahnya? Ayat 27. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ayat terakhir, ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf akhirnya diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Bapak Ibu, saya yakin setiap kita sudah tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini, sehingga saya tidak perlu menjelaskan secara detail awalnya dia dari mana, anak siapa, dan juga kenapa dia dibenci dan kenapa dia dijual. Bapak Ibu bisa baca sendiri di Kejadian 37. Namun pada bagian ini saya akan lebih fokus kepada atau kita akan memperhatikan kepada bagian di mana Yusuf dijual dengan harga 20 sikal. Bapak Ibu saudara, info saja, sikal itu bukan nama uang, tetapi sikal itu adalah semacam timbangan yang dipakai untuk mengukur jumlah atau berat uang tersebut. Jadi pada waktu itu Yusuf dibeli dengan berat 20 sikal perak. Nah Bapak Ibu kita juga perlu mengerti di awal ini bahwa pada zaman itu sampai mungkin di zaman perjanjian baru seseorang memperjualbelikan orang lain itu sudah umum dilakukan, apalagi kalau berkaitan dengan menjual atau membeli seorang budak. Dan pada waktu itu kalau kita memperhatikan harga yang dibayarkan kepada mereka untuk membeli Yusuf itu 20 sikal perak. Bapak Ibu, 20 sikal perak itu adalah harga yang berlaku secara umum untuk membeli seorang budak atau pekerja yang masih muda. Sedangkan untuk membeli budak atau pekerja yang lebih tua untuk bekerja di tempatnya itu biasanya dijual dengan seharga 30 sikal atau 50 sikal. Bapak Ibu bisa baca di Keluaran 21 dan juga di kitab Imamat. Namun pada bagian ini kita perlu memperhatikan hal lain. Bapak Ibu, pada bagian ini kita perlu melihat juga bahwa baik yang membeli dan juga baik yang menerima uang itu, semua itu tahu dan juga semua itu mengerti bahwa itu menjadi aturan umum yang berlaku saat itu ketika menjual seorang untuk menjadi budak dan juga menjadi pekerja paksa. Dan akhirnya Yusuf pun dibeli dengan harga begitu, dan akhirnya dia dibawa lalu dijual lagi dan dibeli lagi oleh Potifar untuk dipekerjakan di Mesir. Dan kita juga harus tahu bahwa bangsa Mesir adalah bangsa yang sudah biasa mempekerjakan seseorang atau mempekerjakan budak dengan sangat kasar. Bapak Ibu, namun yang menjadi pertanyaan kita kepada yang hari ini, apakah Yusuf pada waktu itu tahu dia akan dijual? Tentu akhirnya dia tahu dia akan dijual. Apakah Yusuf juga mengerti aturan seorang budak? Tentu saja, karena itu adalah hal yang umum. Bahkan mungkin Bapak Ibu ketika dia harus pindah dari Mesir, saya yakin Yusuf pasti tahu keadaan dan bagaimana atau seperti apa bangsa Mesir itu. Karena Mesir adalah bangsa yang terkenal saat itu. Sehingga Bapak Ibu, kalau saya atau Bapak Ibu hari ini mencoba menempatkan diri sebagai seorang Yusuf yang waktu itu dijual dan dipekerjakan sebagai budak, apa yang akan timbul di hati dan juga pikiran kita? Saya pikir yang akan timbul di hati Yusuf juga ketakutan yang sangat dalam atau ketakutan yang berlebihan yang sudah saya sertai, atau mungkin Yusuf mengalami panic disorder juga. Kenapa? Karena dia menghadapi masalah itu sendirian. Bahkan Bapak Ibu, dia pada waktu itu juga tahu apa susahnya hal
harus menjadi budak yang harus bekerja secara paksa di Mesir. Sehingga kalau kita menempatkan diri sebagai seorang Yusuf, saya yakin kita juga pada waktu itu akan mengalami ketakutan yang sama seperti Yusuf, karena akan masuk di masalah yang besar. Bapak Ibu, budak itu bukan pekerjaan impian setiap orang. Karena saat itu semua orang tahu bagaimana budak diperlakukan. Semua orang tahu bagaimana budak diperlakukan, apalagi di Mesir. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu, sesuatu yang tidak diimpikan semua orang saat itu datang menghampiri Yusuf. Namun pertanyaan sekarang, kenapa akhirnya banyak orang tidak mau dan takut jadi budak? Ini yang harus kita pelajari. Karena yang pertama, budak itu boleh diperlakukan dengan seenaknya oleh tuannya. Kenapa? Karena dia tidak punya hak terhadap diri dia sendiri, karena diri seorang budak telah dibayar oleh tuannya. Maka tuannya punya hak penuh terhadap diri seorang budak, sehingga jangan heran ada banyak budak atau pekerja paksa yang dirinya sangat-sangat menderita karena diperlakukan seenaknya oleh tuannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah budak itu bisa diperlakukan layaknya seperti barang atau benda. Jadi budak itu boleh diperlakukan layaknya seperti barang atau benda. Apa artinya? Artinya kita boleh memperlakukan atau boleh memakai budak itu sampai rusak, atau kalau boleh sampai mati. Sama seperti kita mungkin hari ini memakai sebuah barang. Tentu kita akan memakai barang ini sampai benar-benar menjadi rusak, baru kita akan menggantikannya dengan cara yang dengan barang yang lain atau dengan handphone yang baru. Nah seperti itu juga pada waktu itu orang memperlakukan seorang budak sangat-sangat kejam. Itu Bapak Ibu. Ini yang kedua. Bahkan juga seorang budak itu harus bekerja dengan paksa tanpa ada waktu istirahat. Bahkan kematian seorang budak dalam pekerjaan bukan sesuatu yang menghukum, bukan sesuatu yang akan menghukum Tuhan. Dan terakhir, yang ketiga, kenapa orang begitu takut dan tidak mau menjadi budak, atau kenapa budak itu begitu mengerikan? Karena yang ketiga, kalau seorang budak akhirnya lari atau kabur dari tuannya karena merasa tidak tahan disiksa oleh tuannya, budak itu harus dihukum mati kalau dia kabur dan juga lari. Kalau misalnya budak itu lari dan kabur dan diketemukan atau akhirnya ditangkap, budak itu layak dihukum mati, atau tuannya layak memberi hukuman bagi si budak yang lari dari tuannya. Bapak Ibu, peristiwa pelarian seorang budak itu pernah terjadi di zaman Perjanjian Baru, di mana Onesimus yang adalah budak pada waktu itu lari dari tuannya yang bernama Filemon. Sebenarnya Onesimus itu layak dihukum mati atau layak diberi hukuman oleh Filemon karena dia telah lari dari Filemon dan dia juga seorang budak. Namun akhirnya hukuman mati itu tidak terjadi karena Paulus yang menjadi penengah untuk membela Onesimus. Bapak Ibu bisa baca bagian ini atau cerita Onesimus di kitab Filemon di Perjanjian Baru. Maka Bapak Ibu boleh membayangkan betapa mengerikan dan tidak manusiawinya menjadi seorang budak. Sehingga jangan heran juga kalau di masa berikutnya sesudah Yusuf, yaitu di kitab Keluaran, kita juga bisa melihat bagaimana bangsa Israel akhirnya harus berteriak minta tolong karena tidak tahan dengan perbudakan yang dilakukan oleh orang Mesir. Dan Tuhan melihat kesusahan umatnya dan memakai Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir untuk membawanya ke tanah Kanaan. Bapak Ibu bisa baca di Keluaran 1, Keluaran 2 dan juga Keluaran pasal 3. Tuhan juga pun mengerti betapa orang begitu susah atau begitu berat diperlakukan sebagai seorang budak, sehingga Tuhan juga mengatur peraturan yang baru bagi budak Ibrani atau budak Israel untuk mempermudah hidup mereka, karena Tuhan mengasihi setiap manusia. Sehingga di Keluaran 21 Tuhan menyampaikan melalui Musa, begini aturannya: jika seorang budak itu telah bekerja selama 6 tahun lamanya, maka di tahun ke-7 tuannya boleh membebaskan budak itu atau membiarkan budaknya pergi dengan merdeka. Bahkan Tuhan juga melarang dengan keras orang-orang Israel memperlakukan budak seperti cara-cara yang umum. Bahkan Tuhan juga mengatur di Keluaran 21 peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Bahkan Tuhan mendirikan kota-kota perlindungan untuk memberi keamanan bagi orang yang lagi terancam. Ini semua agar setiap orang tidak boleh asal membunuh dan memperlakukan sesamanya. Sehingga juga ada hukum yang mengatur jangan membunuh. Tuhan mengatur sedemikian rupa
Kenapa? Agar kehidupan bangsanya tidak sama seperti kehidupan bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan pun bekerja dengan mengintervensi seluruh pemerintahan di dunia, sehingga hari ini kita bisa melihat tidak ada lagi negara dimanapun yang menjalankan sistem perbudakan. Perbudakan telah dihapus. Maka kalau ada yang melakukan, pasti akan kena hukuman yang berat. Bapak Ibu, kenapa? Karena pada zaman dulu masih ada juga negara yang melakukan perbudakan, sehingga perbudakan masih bebas dilakukan. Dan ada satu tokoh yang terkenal yang pada abad itu, abad ke-17 masih melakukan sistem perbudakan. Tokoh itu pasti kita kenal, namanya John Newton. Bapak Ibu pasti kenal kalau saya menyebut tokoh ini, John Newton. Kenapa? Karena tokoh ini setelah dia bertobat, dia menciptakan lagu yang luar biasa yang sampai saat ini dikenal oleh banyak orang dengan judul lagunya Amazing Grace. Maka Bapak Ibu boleh bayangkan betapa susahnya atau beratnya menjadi seorang budak. Kalau sekali lagi saya boleh mengajak Bapak Ibu hari ini membayangkan kalau Yusuf itu adalah kita, dan kita akan menghadapi semuanya itu sendirian. Dan zaman Yusuf, peraturan budak belum dirubah sama sekali. Kita bukan hanya akan menyandang status budak sebentar lagi, tetapi kita akan masuk di dalam kesusahan yang penuh dengan derita. Yusuf akan mengalami masalah yang berat, akan masuk di dalam derita yang berat, dan akan menjadi pekerja, menjadi budak. Bahkan juga Bapak Ibu, Yusuf mungkin atau kita mungkin bisa melawan atau bisa kabur, tetapi juga kita tahu resikonya. Kita pasti juga kalau ketangkap, kalau dicari dan ketemu, pasti akan dihukum mati karena kita lari sebagai budak. Nah Bapak Ibu, kalau kita bayangkan kita di Yusuf saat itu, bagaimana perasaan Yusuf? Bapak Ibu, Yusuf adalah anak muda yang punya potensi yang besar. Yusuf anak muda yang punya karunia dan talenta yang besar yang bisa membuat dia menjadi anak yang sukses. Namun akhirnya saat itu dia harus menghadapi hal yang begitu pahit, hal yang begitu berat karena saudara-saudaranya. Yusuf dulu tinggal enak di rumah, disayang oleh bapaknya, tapi sekarang saat ini harus menghadapi pil pahit, harus menghadapi badai yang sangat berat. Itu dia harus menjadi seorang budak atau pekerja di Mesir. Bapak Ibu, ini satu perubahan hidup yang luar biasa, satu perubahan hidup yang sangat merosot dialami oleh Yusuf karena ulah dari kakaknya sendiri. Namun Bapak Ibu, ketika badai itu datang, ketika badai itu menghampiri dia, ketika dia masuk dalam badai, masuk dalam masalah, ketika dia harus menerima kenyataan hidupnya, bahkan setelah itu Yusuf juga harus difitnah, harus mengalami badai sekali lagi, difitnah dan harus masuk ke dalam penjara. Namun Bapak Ibu, walau Yusuf lagi berada dalam badai yang begitu besar, difitnah, disalahkan, Yusuf mungkin Bapak Ibu bisa menyalahkan keadaan karena memang semuanya bukan karena salahnya dia. Mungkin Yusuf juga bisa meninggalkan Tuhan dan akhirnya percaya kepada dewa-dewi orang Mesir atau melakukan kejahatan sama seperti orang lain yang sudah dipenjara tapi masih melakukan kejahatan. Atau mungkin Yusuf bisa stres, bisa kecewa dengan Tuhan, mungkin juga bisa bunuh diri, atau mungkin Yusuf juga bisa mengalami kepanikan atau ketakutan sehingga dia tidak mau lagi memikirkan orang lain, sehingga dia hanya mengasihani diri, hanya galau dengan diri dia sendiri karena memang dia lagi dalam masalah yang berat. Sehingga ngapain mau tolong orang kalau dia juga lagi susah, lagi dalam badai. Namun Bapak Ibu, kita bisa perhatikan hal sederhana atau hal apa yang Yusuf lakukan yang sangat berbeda. Hal apa yang Yusuf respon kepada badai saat itu? Bapak Ibu, Yusuf akhirnya menunjukkan kekonsistenannya dalam hidup memuliakan Allah walau dia harus dalam badai. Dia mengalami panik juga, dia mengalami ketakutan juga pasti yang berlebihan, tetapi dia tidak memilih berespon seperti orang seperti saat ini, tetapi dia berespon dengan menunjukkan kekonsistenannya untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, pengenalan kita kepada Allah dan pemahaman kita akan firman-Nya akan teruji di dalam segala hal, termasuk paling besar akan teruji ketika kita harus dalam badai atau penderitaan. Sehingga Bapak Ibu, ketika dalam penderitaan kita bisa mengukur apakah kita ini seorang yang mengenal Tuhan atau tidak, apakah kita ini seorang yang mengerti firman atau tidak,
Apakah kita ini anak Tuhan atau bukan dari cara kita berespon terhadap segala hal. Jika di dalam diri kita mengandung nilai dari Allah, pasti cara kita berespon itu berbeda, bukan seperti cara orang-orang saat itu dan saat ini berespon. Dan cara yang berbeda itu ada di dalam diri Yusuf. Yusuf berespon, dan kita bisa temukan gaya hidup seorang Kristen, gaya hidup seorang anak Tuhan itu ada di dalam diri Yusuf ketika dia berespon kepada badai yang Tuhan izinkan dihadapi. Bapak Ibu sekalian, Yusuf menderita di dalam badai, di dalam penjara. Tapi kita lihat nih, ada respon apa? Ada hal apa yang membuat Yusuf atau ada hal baik apa yang kita bisa nilai kalau Yusuf ini sungguh-sungguh benar-benar bahwa dia adalah anak Tuhan. Mari kita perhatikan di Kejadian 40 ayat 6. Kita buka di Kejadian 40 ayat 6. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. 40 ayat yang ke-6 Kejadian. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa perhatikan di Alkitab masing-masing di rumah. Ketika pada waktu pagi, ini Yusuf di penjara ya, datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Jadi Yusuf pada waktu itu melihat ada orang yang lagi bersusah hati. Bapak Ibu, di situ Yusuf menunjukkan kepekaan dia untuk mengasihi orang. Padahal Yusuf juga bisa memilih untuk mengasihani diri, tetapi dia memilih untuk mengasihi orang, dan dia memilih untuk menolong orang. Siapa yang dia tolong pada waktu itu? Yang dia tolong adalah juru minum dan juru roti yang lagi bersusah hati karena tidak bisa mengerti akan mimpi yang mereka alami. Sehingga Yusuf melihat, Yusuf peka kepada kesusahan orang. Sekalipun dia dalam masalah, tapi dia mau menolong orang lain tanpa melulu melihat kesusahan sendiri. Dengan apa? Dengan dia coba mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. Bapak Ibu, ini satu gaya hidup yang luar biasa sekali. Gaya hidup seorang anak Tuhan juga yang kita bisa lihat dari Yusuf. Tidak hanya terjadi di bagian ini, ketika juga Yusuf menolak diajak untuk berbuat zina. Ini adalah satu gaya hidup yang luar biasa, di mana Yusuf mempraktekkan kehidupan seorang anak Tuhan, di mana dia menolak untuk berbuat zina. Dan di situ kita bisa melihat ada hal yang dia teladankan kepada kita, bagaimana hidup sebagai seorang anak Tuhan yang harus takut kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, dari mana Yusuf bisa melakukan semua ini? Tentu Bapak Ibu, simpel jawabannya, dari pengenalan dirinya kepada Tuhan. Sehingga apa yang dia tahu dari Tuhan, sekarang dia aplikasikan dalam kehidupannya, walau dia harus di dalam badai. Bapak Ibu, semua yang kita pelajari, semua yang kita mengerti, itu akan terlihat nyata dari respon yang kita tunjukkan di dalam keseharian kita, baik orang lihat maupun baik kita dibanding orang. Bahkan mungkin respon kita juga akan terlihat secara khusus waktu kita juga lagi di dalam masalah, sama seperti Yusuf. Bapak Ibu, selain itu juga tahu kalau kita mempelajari perjanjian baru di Matius pasal 5, Tuhan Yesus juga memberitakan atau menutup bagian khotbahnya di bukit dengan menyatakan siapa kita atau apa yang kita miliki atau kita itu sebenarnya siapa. Di situ Tuhan bilang kita adalah garam dan terang dunia. Bapak Ibu, mungkin kita sudah menjadi garam dan terang dunia, atau kita sudah melakukan tugas itu. Namun pertanyaan sederhana, apakah kita konsisten menjadi garam dan terang dunia? Apakah kita konsisten untuk memuliakan Allah melalui menjadi garam dan terang dunia, melalui menjadi berkat kepada orang lain? Karena bisa jadi ketika dalam masalah, dalam badai hidup yang berat, kita malah berhenti untuk menjadi garam dan terang. Kita malah berhenti untuk menjadi berkat. Kenapa? Karena kita terlalu fokus pada diri kita dan masalah kita. Karena kita terlalu memikirkan diri kita sendiri, sehingga kita hanya berespon kepada diri kita sendiri tanpa melihat atau peka untuk lagi menjadi berkat kepada orang lain. Namun apa yang Yusuf lakukan? Namun apa yang Yusuf kerjakan? Apakah Yusuf berhenti untuk menjadi garam dan terang dunia? Apakah Yusuf tidak lagi menjadi berkat karena dia lagi dalam masalah? Tidak Bapak Ibu. Malahan Yusuf semakin jadi terang dan garam di tempat yang gelap, yaitu di Mesir, tempat yang sama sekali orang tidak mengenal Tuhan, orang menyembah berhala. Dan Yusuf tetap konsisten menjadi berkat walaupun dia dalam masalah. Yusuf tetap hidup memuliakan Allah
walau Yusuf bisa memilih untuk marah dengan Tuhan, walau Yusuf bisa memilih untuk mengasihani diri, walau Yusuf bisa memilih untuk menjadi egois, walau Yusuf bisa memilih untuk menjauhi orang, untuk menyalahkan saudara, untuk menyalahkan keadaannya atau untuk menyalahkan saudara-saudaranya. Yusuf bisa memilih semua itu, tetapi Yusuf akhirnya memilih untuk tetap memuliakan Allah melalui dia menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun juga dia lagi dalam masalah, tapi dia mau membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah orang lain. Yusuf juga bisa memilih untuk berbuat zina, tetapi dia akhirnya menolak karena dia tahu siapa dia dan Tuhan lagi melihat dia. Bapak Ibu, ini loh hal yang luar biasa. Dan Yusuf itu mengasihi orang melalui talenta dan karunia yang sudah dia kerjakan. Mungkin saat ini kita berhenti karena kita lagi melihat masalah kita yang besar, tapi Yusuf tidak berhenti. Yusuf melihat apa yang Tuhan sudah kasih dalam dirinya. Saat ini harus dia pakai karena dia lagi melihat kesusahan orang, dan orang itu juga lagi menunjukkan kesusahannya yang tepat dengan apa yang Yusuf bisa tolong melalui karunia yang Yusuf punya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita hari ini? Talenta, karunia, dan berkat apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita, yang hari ini perlu kita pakai untuk menjadi garam dan terang, atau untuk menjadi berkat untuk orang lain. Kita perlu tanya, apa berkat yang Tuhan kasih? Siapa orang yang Tuhan izinkan ada bersama-sama dengan kita? Kita lagi tinggal di mana nih? Kita dikasih Tuhan apa? Dikasih Tuhan talenta atau berkat apa? Sekarang kita harus segera pakai untuk menjadi berkat, sama seperti Yusuf menjadi berkat bagi orang saat itu. Bapak Ibu, Yusuf memuliakan Tuhan. Yusuf memilih hal itu karena dia betul-betul tahu apa panggilan hidup dia. Dan biarlah juga Bapak Ibu kita tahu bahwa panggilan juga hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan dalam apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu, selain Yusuf menjadi berkat, melakukan berbagai macam hal dan memperhatikan kesusahan hati orang lain, walau dia juga lagi dalam badai. Selain itu, ketika Yusuf sudah mau diangkat atau sudah diangkat menjadi pemimpin besar di Mesir, Yusuf juga bekerja dengan baik di Mesir, dengan dia membuat strategi yang jitu sehingga Mesir tetap aman sekalipun ada masa 7 tahun kelaparan. Bapak Ibu bisa baca hal-hal yang Yusuf lakukan. Ada Yusuf beritakan kepada Firaun di Kejadian 41. Itu pekerjaan yang baik sehingga Mesir, Yusuf itu boleh teratasi dari masalah 7 tahun kelaparan. Dia anak yang juga bekerja dengan sangat bertanggung jawab. Dan akhirnya Bapak Ibu, sekali lagi di bagian akhir hidupnya, Yusuf juga menunjukkan satu gaya hidup anak Tuhan, yaitu dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya walau badai penderitaan itu begitu menyakitkan hati dia. Bapak Ibu, mengampuni saudara-saudaranya berarti Yusuf harus mengampuni juga masa lalu dia yang sangat kelam, yang karena saudara-saudaranya Yusuf akhirnya harus mengalami badai, harus masuk, harus dijual dan dibeli, harus dipenjara, bahkan harus menderita di Mesir. Tetapi Yusuf akhirnya belajar bahwa badai yang dia hadapi saat itu, akhirnya dia mau belajar menjadi apa? Menjadi satu cara yang dia tahu akhirnya yang boleh Allah pakai untuk menjadikan Yusuf saat itu menjadi pemimpin dan memelihara kehidupan satu bangsa yang besar. Tapi bisa baca di Kejadian pasal yang ke-50. Sehingga kemarahan Yusuf pun tidak timbul kepada saudara-saudaranya. Yusuf pun belajar melalui ulah dari saudara-saudaranya. Yusuf tahu akhirnya Tuhan boleh memakai itu untuk mendatangkan kebaikan kepada diri Yusuf. Yusuf belajar melihat badai bukan dari kacamata manusia, tetapi dia belajar melihat badai dari kacamata Allah. Dia belajar melihat badai dari cara pandang Tuhan, sehingga dia baru menemukan Tuhan walau kejadian yang dia hadapi begitu sulit. Yusuf bisa mengutuki dirinya, bisa mengutuki hari kelahiran dia, bisa mengutuki saudara-saudaranya, dan juga bisa mengutuki Tuhan kalau memang bukan karena salah dia. Tetapi Yusuf tidak memilih itu. Yusuf memilih untuk bersyukur karena dia bisa melihat ternyata cara Tuhan memakai masalah dia. Akhirnya di endingnya dia boleh
mendapatkan Tuhan yang luar biasa. Itu Yusuf Bapak Ibu. Bahkan mungkin sekalipun Yusuf akhirnya harus menderita sedemikian lama. Beberapa penafsir bilang Yusuf menderita sekitar 10 sampai 12 tahun lebih, atau mungkin sampai di atas 12 tahun sebelum dia diangkat menjadi orang penting di Mesir usia ke 30 tahun. Namun sekalipun badai itu banyak sekali, lama, tidak hanya 5 tahun, begitu lama, tetapi Yusuf tetap konsisten hidup memuliakan Allah. Badai, masalah, kejahatan, saudara-saudaranya tidak membuat Yusuf terganggu untuk hidup memuliakan Tuhan. Saat ini bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita menghadapi badai? Bagaimana cara kita menghadapi masalah? Bagaimana cara kita menghadapi kekecewaan karena orang lain? Bagaimana cara kita menghadapi ulah, atau bagaimana cara kita menghadapi masalah karena timbul dari orang lain? Apakah kita akan tetap memuliakan Allah, atau malah kita memutuki Allah? Apakah kita akan tetap memuliakan Allah, atau kita akhirnya mengasihani diri, marah, kecewa, atau mungkin balas kejahatan orang lain? Tapi Bapak Ibu, hari ini kita belajar, walau di dalam badai yang sangat berat, Yusuf belajar untuk tetap memuliakan Allah lewat cara-cara yang dia lakukan, mengasihi orang, menunjukkan gaya hidup Kristen, berintegritas, hidup takut akan Tuhan, dan juga membalas kebaikan kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada dia. Bahkan Yusuf juga peduli kepada kesusahan orang lain, walau di saat itu dia berada di titik yang paling rendah. Yusuf belajar semua ini, Yusuf melakukan semua ini karena Yusuf percaya ada Tuhan yang selalu menyertai dan sudah memakai badai waktu itu menjadi bagian untuk mempersiapkan Yusuf ternyata di hari depan. Saat ini Bapak Ibu, kita juga harus percaya sama seperti Yusuf percaya. Bapak Ibu kalau membaca kisah Yusuf atau membaca Kejadian, kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali kata Tuhan menyertai yang muncul di kisah Yusuf, dan itu juga yang boleh menjadi kekuatan Yusuf kalau dia percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Maka hari ini juga Bapak Ibu, walau dalam badai, kita harus percaya bahwa Tuhan pun selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan pun tidak diam. Tuhan pun akan terus menolong kita. Kenapa? Karena Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita tahu juga setiap rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang akan membuat orang-orang yang tetap setia itu memperoleh kemenangan, sama seperti Yusuf. Namun juga kita harus belajar di dalam penantian masa sulit ini, kita harus juga konsisten sama seperti Yusuf, belajar untuk hidup memuliakan Allah lewat mengasihi orang lain. Bapak Ibu, itu Yusuf. Itu story yang pertama, atau itu kisah hidup pertama yang kita perlu pelajari, bagaimana kehidupan anak Tuhan yang tetap konsisten memuliakan Allah walau dalam badai. Yang kedua, atau story yang kedua, kita boleh belajar dari kisah hidup jemaat mula-mula yang terdapat di kisah para rasul. Bapak Ibu, kalau kita belajar sejarah gereja, sejarah Kristenan, sejarah gereja mula-mula, kita akan melihat Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak Tuhan, banyak sekali orang-orang yang mencintai Tuhan, yang imannya kepada Yesus, akhirnya harus mengalami banyak sekali badai penderitaan dari pemerintahan pada waktu itu. Pemerintahan Romawi begitu membenci Tuhan, begitu membenci Tuhan Yesus, juga begitu membenci anak-anak Tuhan, sehingga mereka memberikan penganiayaan, mereka menindas, memberikan penderitaan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, sehingga anak-anak Tuhan pada waktu itu, kalau kita baca juga di Ibrani, itu mengalami berbagai macam badai. Mereka ditindas, mereka disiksa, harta benda dirampas, rumah harus dibakar, bahkan juga yang berdagang dibuat sulit, sehingga banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan akhirnya harus jatuh miskin. Bahkan juga Bapak Ibu, pemerintahan Romawi itu membuat satu gelanggang pertandingan di mana di situ dimasukkan orang-orang yang kenal Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, diperhadapkan atau harus diadu dengan hewan buas. Pada waktu itu orang-orang yang mengenal Tuhan menjadi tontonan betapa kejamnya pemerintahan Romawi. Bahkan mereka banyak yang harus mati martir karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Kalau kita bisa belajar ini, banyak masalah badai yang dihadapi oleh
oleh gereja atau jemaat mula-mula. Namun kita harus melihat kenapa mereka tetap konsisten untuk memuliakan Tuhan. Kenapa mereka tidak meninggalkan Tuhan? Kenapa mereka walau badai itu mengancam nyawa mereka tidak melepaskan iman mereka kepada Tuhan. Namun mereka malah menjadi kuat, malah mereka mau mati martir untuk Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya kita bisa temukan di Kisah Rasul pasal 2 dan juga di pasal 4. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka hidup saling memberi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tetapi lebih daripada itu, kenapa dan mengapa mereka tetap bisa memuliakan Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan? Di Kisah 2 dan juga 4 ditulis, ternyata mereka dikuatkan bukan cuma hanya melalui saling memberi, tetapi juga melalui mereka berdoa, bersekutu, belajar firman, dan memuji Tuhan bersama-sama. Di situ ada kekuatan. Ketika mereka harus menghadapi badai, dan sekalipun harus menghadapi badai, mereka tahu caranya bukan meninggalkan iman, tetapi caranya semakin dekat dengan Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena melalui itu ada kekuatan untuk menghadapi badai, dan mereka melakukannya dengan setia dan juga rajin bersama dengan saudara seiman. Walau badai saat itu datang bertubi-tubi dan mengancam hidup mereka. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita tidak bisa lagi sama seperti mereka jemaat mula-mula, berkumpul bersama, bersekutu bersama, berdoa bersama, belajar firman bersama, memuji Tuhan bersama. Kita mungkin tidak bisa lagi melakukan karena harus menjaga jarak, membatasi fisik kita karena dampak dari virus corona dan juga anjuran dari pemerintah. Namun kita masih tetap disediakan oleh Tuhan untuk boleh bersekutu bersama, untuk boleh berdoa bersama, untuk boleh belajar firman bersama, untuk bisa memuji Tuhan bersama. Lewat apa? Lewat ibadah yang sudah Tuhan izinkan terjadi melalui online streaming, atau juga melalui ibadah-ibadah yang kita bangun bersama-sama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Itu Bapak Ibu yang boleh kita lakukan saat ini. Itu Bapak Ibu yang boleh kita kerjakan saat ini. Maka sebenarnya Bapak Ibu saat ini tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak beribadah karena sibuk. Tidak ada alasan juga bagi kita hari ini untuk tidak berdoa Rabu, untuk tidak beribadah karena sibuk, karena tidak cocok dengan jam kita, atau bahkan karena mungkin rumah jauh, atau mungkin karena ada berbagai macam hal. Tidak ada lagi alasan. Kenapa? Karena kita bisa mengikuti sekarang di online streaming. Atau mungkin kita berpikir, oh masih ada alasan, jam ibadah tidak tepat dengan jam saya. Tapi Bapak Ibu, kita masih boleh beribadah tetap, karena ibadah-ibadah masih tersimpan di YouTube gereja. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah dan berdoa bersama-sama di hari Rabu. Sehingga Bapak Ibu, hari ini sudah sangat keterlaluan kalau kita sampai tidak bisa beribadah, berdoa dan memuji Tuhan bersama-sama. Dan kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita gagal untuk hidup konsisten memuliakan Allah di segala situasi. Bapak Ibu, ibadah, doa, memuji Tuhan dan belajar firman dengan tekun menjadi kekuatan besar bagi jemaat mula-mula dan bagi orang-orang Kristen di abad-abad awal. Sebab mereka harus menghadapi badai. Maka itu juga boleh menjadi kekuatan kita hari ini. Mari Bapak Ibu kita pakai waktu saat ini untuk kita boleh lebih lagi rajin berdoa, untuk kita boleh lebih lagi rajin beribadah, dan juga kita boleh mengatur waktu di rumah dengan komitmen. Untuk kita bukan cuma boleh memikirkan diri kita, untuk kita juga jangan hanya berdoa bagi gereja kita, bagi bangsa kita, tapi kita mau belajar juga dengan komitmen, mengatur waktu juga untuk berdoa bagi orang lain, untuk berdoa bagi orang-orang yang bersusah hati, untuk berdoa juga bagi banyak hal, tidak hanya melulu melihat diri kita sendiri. Bahkan juga di saat-saat ini, mari kita juga semakin setia membangun relasi dengan Tuhan, semakin setia belajar firman Tuhan, semakin setia dan tidak bolong-bolong untuk bersaat teduh. Bahkan kita juga mungkin dulu sibuk sekali sehingga tidak punya quality time dengan Tuhan. Tapi mari saat ini kita bangun quality time bersama dengan Tuhan. Kita bangun atau kita harus lebih lagi berhubung dengan Tuhan. Kita tanya Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita tanya, Tuhan mau aku apa sih? Tuhan mau aku kerja di mana sih? Tuhan mau aku dipanggil di bagian mana sih? Supaya kenapa? Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan saat ini bukan untuk hal yang sia-sia, tapi kita kerjakan karena Tuhan menghendaki hal itu. Kita kerjakan karena itu memang panggilan kita. Karena ada banyak orang saat ini bekerja, tapi bukan panggilan hidup. Bekerja, tapi bukan panggilan hidup. Bekerja
bekerja hanya untuk cari uang dan bekerja hanya untuk bertahan hidup. Tapi biarlah melalui masa ini, waktu kita membangun relasi dengan Tuhan, kita bergumul dengan Tuhan, kita menemukan apa yang harus kita kerjakan, kita menemukan panggilan Tuhan di dalam badai, dan akhirnya kita boleh memuliakan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karena kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, kita juga boleh semakin hari, kita boleh juga semakin bertanggung jawab atas kerohanian kita masing-masing. Mari hari ini kita boleh pakai waktu untuk kita boleh juga menguji, melihat spiritualitas kita masing-masing. Kita melihat apakah kita sungguh-sungguh murid Kristus, atau ternyata selama ini kita hidup di dalam komunitas kita. Dan Bapak Ibu, kita juga boleh sama seperti jemaat mula-mula dan juga sama seperti Yusuf, juga boleh membantu orang lain, melihat kesusahan orang lain. Lewat apa? Lewat kita memberi atau kita menolong orang-orang yang susah yang ada di lingkungan kita. Kita bisa cek atau kita bisa tanya ke RT RW di mana orang di lingkungan ini yang perlu kita bantu. Atau mungkin juga kita yang berlebih, mari kita berbagi melalui GKI Citra, atau mari kita berbagi melalui gereja yang sudah membuka dana untuk disalurkan nanti kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu, kita belajar berkorban untuk mengasihi orang walau kita juga lagi susah dan juga lagi berat. Dan saya berharap kiranya Tuhan juga kasih Tuhan yang besar yang sudah kita rasakan itu, yang boleh kita lihat Tuhan mau berkorban bahkan menderita untuk mengasihi kita, itu juga boleh tercurah, boleh nyata melalui kita mengasihi orang di masa yang sulit ini. Bapak Ibu di akhir satu buku yang paling terbaru yang pernah saya share di grup gereja. Saya harap buku yang sudah saya share dalam bentuk PDF di grup gereja boleh kita baca, karena itu buku yang paling baru yang menanggapi tentang isu corona, yang ditulis oleh penulis terkenal yaitu namanya John Piper. John Piper menolong kita untuk boleh memuliakan Tuhan di dalam isu hari ini, di dalam badai hari ini. Dan kalau Bapak Ibu sudah membacanya, Bapak Ibu pasti tahu di bab 8 John Piper menulis atau menyatakan bahwa virus corona adalah panggilan alam Allah yang penuh belas kasihan untuk membangunkan manusia supaya bersiap menyambut Kristus. Mengapa panggilan yang penuh belas kasihan? Karena masih ada kesempatan dan dunia belum berakhir dan kita juga masih hidup, sehingga hari ini masalah ini sebenarnya ada panggilan yang penuh belas kasihan dari Tuhan untuk kita. Kenapa? Untuk kita berbalik kepada Tuhan. Sehingga John Piper tulis satu cara untuk kita boleh kembali kepada Tuhan, untuk kita boleh menjauh alam Tuhan, untuk kita boleh mempersiapkan diri menyambut Kristus dengan kita berjalan di dalam terangnya, dengan kita berjalan di dalam terangnya. Untuk itu Bapak Ibu apa? Untuk itu Bapak Ibu, apakah saat ini kita sudah semakin berjalan di dalam terangnya? Apakah saat ini kita sudah semakin hidup memuliakan Tuhan karena kita berjalan di dalam terang Tuhan dan terang firman Tuhan? Atau kita hari ini malahan semakin hari semakin jauh dari Tuhan, semakin marah kepada Tuhan? Atau mungkin kita hari ini malahan semakin menyibukkan diri dan kita bangga kalau diri kita sibuk. Mari Bapak Ibu, kita boleh rehat sejenak, kita boleh melihat diri kita boleh bertobat, melihat apa yang Tuhan mau kita kerjakan, dan kita boleh kembali berjalan senantiasa pada terangnya, supaya kita boleh memuliakan Tuhan, karena terangnya itu membukakan mata kita kepada Tuhan. Dan biarlah juga Bapak Ibu, kita boleh semakin hari boleh semakin mencari Tuhan, mencari terangnya, bukan karena sudah ada lagi jalan. Kita mencari kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan bukan karena sudah nggak ada lagi jalan keluar, tetapi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau dekat kepada Tuhan, kita mau berjalan dalam terangnya, kita mau memuliakan Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia Tuhan Allah yang sangat berkuasa, yang memelihara hidup kita, bukan karena sudah tidak ada jalan sehingga kita akan lari ke Tuhan. Maka biarlah Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini boleh menolong kita, bukan hanya merevisi hidup yang sudah kita pelajari dari Yeremia, tetapi juga melalui hari ini, melalui Yusuf, kisah jemaat mula-mula, boleh menolong kita untuk konsisten memuliakan Allah, melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, walau kita harus berada di dalam badai.
kasih